Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqalallahu ta'ala fihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, para sahabat Sami Tutor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berikan segala sesuatu yang kita miliki, ya, diri kita ini, lisan kita ini, kita panjatkan rasa syukur kita, ucap puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita selalu diberikan, ya, limpahan rahmat dan limpahan rezeki yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mari kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya yang selalu istiqamah di jalannya hingga akhir zaman yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat Sami Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang kado-kado pernikahan, dan di sini kita akan membahas tentang masalah manfaat menikah, ya. Jadi apa yang terjadi di muka bumi ini, para sahabatku, itu ada baik buruknya, ya. Begitu juga dalam hal menikah ada manfaat dari sisi biologis dan juga manfaat daripada agama. Nah, di dalam sebuah pernikahan, ya, yang paling pokok yang perlu kita ketahui adalah, yang harus kita ketahui dan kita pelajari adalah ilmu dalam berumah tangga tersebut. Para sahabat Sami Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, simak terus video dari Sami Tutor, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang telah menikah, ya. Adapun pokok-pokok yang karenanya pernikahan terselenggara, ya, dengan tujuan untuk melestarikan keturunan agar jangan sampai dunia ini kosong dari jenis makhluk yang bernama manusia. Kalau dunia kosong tanpa makhluk, apalah jadinya, ya kan? Kalaupun ada orang yang tidak ingin menikah dikarenakan karena takut punya anak, takut sibuk mengurusi anak, maka tidak perlu hidup, ya, mati saja, ya, daripada hidup di dunia penuh dengan maksiat. Oleh karena itu, kesinambungan terhadap anak merupakan upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Hal tersebut dapat ditinjau dari berbagai macam segi, yaitu yang kita akan bahas dari buku ini adalah 4 segi dalam, ya, menikah, ya, 4 manfaat dari segi menikah, gitu, ya. Nah, dalam hal 4 segi yang dimaksud adalah dalam mencari, ya, atau mencintai Allah dengan berusaha mendapatkan keturunan demi melestarikannya, ya, demi melestarikan jenis makhluknya. Ini poin yang pertama, ya. Poin yang kedua adalah mencari cinta Rasulullah SAW dengan cara memperbanyak keturunan, karena beliau menyukai dengan seorang hamba atau seorang pengikutnya, yaitu yang memiliki anak banyak, ya. Dengan cara memperbanyak keturunan, beliau akan membanggakan kita pada umat-umatnya di hari kiamat kelak.
Nah, bagaimana ketika kita punya banyak anak, maka kita juga punya banyak tanggung jawab yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, ya. Dengan bersusah payah kita mengurusi anak-anak kita, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Nabi Muhammad syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, tazawwazul wadudal waluda fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah, ya. Nikahilah wanita yang penuh kasih sayang dan memberikan banyak anak, karena sesungguhnya aku merasa bangga atas banyak jumlah kalian pada hari kiamat kelak, gitu, ya. Yang ketiga adalah mencari keberkahan, ya, mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mendoakan atau dengan doa anak yang soleh, ya. Ketika kita mendapatkan anak yang soleh, mereka mendoakan kita, ya, insya Allah itu akan menjadi jembatan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga Nabi SAW bersabda, idza matal insanun qata'a anhu amaluhu illa min salasatin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah, ya. Apabila seorang manusia meninggal dunia, praktis amalnya akan terputus kecuali dari yang 3 perkara, yakni sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh, ya, itu anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang keempat adalah mencari syafaat dan kematian anak kecil yang meninggal dunia sebelum orang tuanya. Hal ini berdasarkan daripada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, ma min muslimin yamutu lahu salasan minal waladi lam yablughul khamsa fatamassahun naru illa tahillatal qasam, ya. Setiap orang muslim yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum mencapai usia balik, lalu ia dijilat api neraka, yaitu tidak akan karena ia suka, karena sekali bersumpah, ya. Dalam riwayat ini, ya, dari Abu Hasan ia berkata, kedua putraku meninggal dunia. Aku lalu bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apakah aku atau kamu pernah mendengar sebuah hadis daripada Rasulullah SAW yang dapat menghibur diriku karena kematian anak-anakku itu, ya. Kemudian Abu Hurairah juga menjawab, iya, yaitu sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, sigaruhum da'amisul jannati yatalaqqa, ya, ahaduhum abahu aun qala abawhi fayaghudhu bisawbihi aw biyadihi kama aghuzu bisonati qaw, ya, bisonifati sawbiqa hadha fala yatanaha hatta yudghilahu wa abahu jannah, ya, yad'u khilahullahu wa abahul jannah, ya. Cukup panjang hadisnya, ya. Yang mana artinya adalah anak-anak kecil mereka merupakan simpanan-simpanan surga. Salah seorang mereka akan mencintai ayahnya. Dia akan berkata kepada kedua orang tuanya sambil memegang pakaian dengan tangannya, ya, seperti aku memegang pakaianku sekarang ini, dan dia tidak melepaskan sampai Allah memasukkannya surga ayahnya, ya, memasukkan ayahnya ke dalam surga. Jadi anak yang meninggal dunia mendahului orang tuanya, insya Allah akan memberikan manfaat bagi kedua orang tuanya. Ya, para sahabat Samin Tutor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon ampun atas segala kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.